Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi desain pembelajaran yang akan saya lanjutkan dengan materi keterampilan dalam pendidikan jasmani atau olahraga. Nah, teman-teman, langsung saja ke materi selanjutnya. Ya, ini atau pemaparan materi berikut akan saya sampaikan materinya. Nah, kita share. Oke, share. Nah, ini materi untuk hari ini. Ayo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman sekalian yang sedang mendengarkan atau menyaksikan video pembelajaran secara online pada hari ini. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas terkait keterampilan dalam pendidikan jasmani atau dalam olahraga. Nah, teman-teman, maaf apabila terdengar suara berisik. Nah, teman-teman, kita belajar atau kita mulai dengan keterampilan dalam pendidikan jasmani. Maksud di sini adalah keterampilan pada dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan, pendidikan jasmani tidak sendirian. Akan tetapi dalam pendidikan jasmani, di dalam dunia pendidikan, di dalamnya ada ilmu sosial, ilmu sains, ilmu eksak, art, fisik, dan etc. atau dan lain-lain. Atau kenapa yang satu ini dikosongi? Karena nanti ke depannya mungkin terdapat beberapa materi-materi yang baru lagi. Contoh materi digitalisasi. Ya. Kemudian ada pembelajaran terkait pola hidup. Nah, itu banyak sekali keilmuan yang baru. Nah, ini masuk dalam filsafat keilmuan. Nah, teman-teman, mohon maaf agak sedikit gelap. Saat ini di dunia pendidikan, di semua rumpun pendidikan ini memiliki muatan dalam tujuan di pendidikan tersebut. Kita tahu yang dianakmaskan pada namasan ya, yang mungkin sedikit dipandang itu adalah keilmuan sosial, keilmuan sains, eksak, dan lain-lainnya. Tapi pendidikan jasmani di fisik di sini sedikit kurang mendapat perhatian. Banyak sudah menjadi keluh kesah saya di materi pada hari ini, pada materi ini, bahwasanya pendidikan jasmani itu sedikit banyak digerus waktunya. Kenapa kok digerus? Contoh, pendidikan jasmani dianggap hanya sebatas pelengkap dalam keilmuan yang lainnya. Pendidikan jasmani dianggap sebagai pelengkap dalam pembelajaran pada umumnya. Pembelajaran jasmani tidak serta-merta menjadi salah satu hal yang dibutuhkan bagi peserta didik. Contoh, ini bagi saya. Teman-teman,
tidak dipungkiri teman-teman ketika belajar pasti mengalami suatu stresor. Seperti di olahraga, bahwa ketika tubuh itu kamu paksa untuk melakukan aktivitas fisik, ya, otot dituntut untuk bekerja, maka otot juga akan mengalami kelelahan, kram, di sini. Begitu juga di pendidikan. Anda dituntut untuk belajar untuk sosial, sains, eksak, art, dan lain-lainnya. Pasti pemikiran Anda dipacu untuk bekerja secara keras. Maka di pendidikan jasmani, di sini bisa menjadi sebuah relaksasi. Anda ketika melakukan aktivitas memerlukan istirahat atau recovery untuk penurunan asam laktat atau penurunan kelelahan, derajat kelelahan kita. Ya. Kemudian di pendidikan juga seperti itu. Seharusnya pendidikan jasmani adalah membangun recovery tersebut. Ketika dipacu dengan pembelajaran yang keras pada bidang-bidang yang lainnya, maka pendidikan jasmani ini perlu juga diberikan dengan kualitas waktu yang sama dengan materi yang lainnya. Nah, pencapaian tujuan dalam sebuah pendidikan harus sesuai dengan yang ditelaah atau ditetapkan. Di dalam pendidikan, di dalam pencapaian dalam pembelajaran di lingkup pendidikan, ada keterampilan, ada keahlian, ada pengetahuan yang wajib kiranya itu menjadi tujuan bagi setiap materi pembelajaran di sini. Contoh, Anda belajar terkait ilmu sosial, contoh adalah ilmu pengetahuan sosial IPS. Apa yang Anda pernah pelajari di IPS? Mungkin salah satunya mengetahui wilayah-wilayah yang ada di Indonesia atau wilayah-wilayah di dunia ini. Ya. Terkait wajah saya gelap, bentar. Oh, tetap gelap. Nah, oke, di IPS Anda mungkin di situ belajar terkait pengetahuan mengenai wilayah-wilayah yang ada di dunia ini. Seperti belajar terkait keilmuan pulau, apa sih atau di mana sih letak pulau ini. Dan mungkin banyak lagi IPS mengenai sejarah, mengenai ilmu bumi dan lain-lainnya. Banyak sekali. Emang di situ juga salah satu yang menerapkan tujuan dalam pendidikan. Keterampilan. Siswa terampil dalam bidang yang dipelajari pada materi saat itu. Di sains, di eksak, di art, fisik dan lain-lainnya sama juga seperti itu. Saya contohkan IPS tadi. Ya. Memiliki sebuah keterampilan, keahlian dan pengetahuan. Misalkan di dalam sains, Anda belajar terkait mekanisme mesin pabrik. Ya. Anda belajar bagaimana mengoperasikannya, bagaimana menjalankannya, itu juga dalam keahlian. Kemudian pengetahuan, mungkin teman-teman diajari terkait ilmu sains, bagaimana pengolahan limbah sampah untuk menjadi bahan yang layak guna.
Anda tahu di sini baik di dalam pencapaian ini kita hubungan dengan pendidikan jasmani. Di pendidikan jasmani, tujuan utama dalam sebuah pendidikan itu tidak hanya orang itu dapat sehat, orang itu dapat mengetahui teknik-teknik olahraga. Tidak hanya seperti itu, tapi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya contohkan, mohon maaf tidak saya berikan nomor. Bahwa yang pertama di sini adalah ranah jasmania. Kemudian keterampilan berpikir, keterampilan stabilitas emosional, keterampilan sosialis, dan keterampilan penalaran dan tindakan moral. Ranah jasmania, tubuh kita menjadi sehat. Kita mengenal hidup atau pola hidup sehat. Kita dapat mengetahui atau bagaimana melakukan atau preventif dalam menghadapi sebuah penyakit. Kemudian di jasmania masih bagaimana kita bisa mengatur pola pikir. Kemudian di keterampilan berpikir. Nah, keterampilan berpikir ini bagaimana siswa dituntut untuk memainkan nalarnya ketika menghadapi suatu materi atau suatu permasalahan. Kemudian stabilitas emosional, bagaimana memanajemen emosi dalam kehidupan sehari-hari. Emosi di sini yang berarti adalah suatu luapan ekspresi yang ada pada manusia. Bisa senang, bisa marah, bisa kecewa. Kemudian ada sosial. Bagaimana di pendidikan jasmani ini diberikan pengetahuan terkait hubungan dengan masyarakat sekitar, baik itu dengan kelompok kecil ataupun kelompok besar. Bagaimana kita membangun relasi, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berbicara dan lain-lainnya itu terangkum dalam keterampilan sosialisasi. Sosialisasi, saya salah sebut. Sosialis. Jadi hubungan kita dengan orang lain atau masyarakat dalam sekitar. Penalaran dan tindakan moral. Bagaimana ketika kita moral kita dibangun agar sesuai dengan kaidah atau norma yang berlaku pada saat ini. Kita ditunjukkan apa saja sih moral yang sesuai dalam kehidupan ini semua ada di pendidikan jasmani. Nah, mungkin teman-teman berpendapat, aku nggak tahu Pak, diajari bagaimana interaksi dengan orang lain, bagaimana meluapkan kegembiraan, bagaimana melakukan moral yang saling menghargai dan lain-lain. Enggak tahu Pak, diajari terkait bagaimana berpikir. Nah, itu terjadi mungkin dari Anda yang tidak sadari. Oh Pak, saya saat ini hanya diajari ya caranya dribble, caranya menendang, caranya lempar bola dan lain-lain. Nah, materi umumnya adalah mungkin terkait bagaimana penguasaan keterampilan gerak. Tapi untuk untuk khususnya seperti itu. Tapi untuk umumnya ya disinilah peran semuanya diajarkan. Walaupun materi yang diajarkan itu bersifat penguasaan keterampilan, tapi muatan yang diberikannya itu mengandung beberapa ranah ini. Jadi seperti itu. Nah, itu tadi semua atau ketika
pembelajaran di ranah jasmania, keterampilan berpikir, stabilitas emosi, sosialis, penalaran, dan tindakan moral ada pada aktivitas pendidikan jasmani. Sangat penting, makanya di sini saya berpendapat bahwa pendidikan jasmani ini kiranya bukan hanya sampingan saja, hanya sebagai alat saja. Dan tadi sudah saya bilang bahwa pendidikan jasmani ini bisa menjadi recovery, tapi di sini sekali lagi tidak hanya recovery saja. Ini hanya pelengkap, IPA sosial dan lain-lainnya, tambah aja lah pendidikan jasmani. Tidak, karena semua ini atau pada keterampilan-keterampilan yang ada di sini merupakan keterampilan yang wajib kiranya diketahui oleh siswa didik kita. Next. Nah, dan adanya itu ada di pendidikan jasmani. Faktor utama penguasaan keterampilan. Dalam melakukan penguasaan di sebuah keterampilan, ya, katakanlah keterampilan berpikir atau keterampilan terkait materi dan lain-lainnya, ini yang perlu dan wajib diketahui bagaimana cara agar keterampilan itu dapat dikuasai oleh masing-masing siswa kita. Anda memberikan materi terkait bola voli. Materi yang Anda berikan adalah materi terkait blocking, seperti itu. Nah, Anda tidak serta-merta mengajarkan teknik yang benar itu harus seperti ini. Tapi bagaimana step-stepnya agar materi yang Anda sampaikan itu dapat dikuasai atau menjadi keterampilan baru bagi siswa tadi. Maaf, sedikit cadel. Keterampilan baru bagi siswa Anda. Yang pertama adalah pemahaman terhadap pembelajaran. Maksudnya apa? Usahakan ketika memberikan materi, materi yang diberikan adalah atau materi yang diberikan telah dipahami oleh siswa atau anak didik teman-teman sekalian. Materi yang diajarkan haruslah bersifat dari yang mudah ke yang susah atau berada di step-step. Memudahkan untuk apa? Memahami siswa tadi. Kemudian respon terhadap materi. Kita sudah memberikan materi, kita sudah memberikan pembelajaran. Terus bagaimana responnya? Respon bisa dilihat dari unjuk kerja siswa, pertanyaan siswa, atau mungkin hasil konklusi yang diberikan oleh siswa. Dan umpan balik dalam pembelajaran. Bagaimana siswa menanggapi terkait atau penanggapan siswa terkait materi yang diberikan? Apakah sudah sesuai atau perlu melakukan pembenahan lagi? Nah, reinforcement terkait materi atau penguatan terkait materi yang diberikan. Penguatan sama umpan balik ini mungkin sedikit sama. Anda ingat, misalkan Anda ketika materi apapun itu ya, entah materi sifatnya sosial, sains, atau dalam olahraga, ketika Anda melakukan unjuk kerja, ya, kemudian dilihat atau mungkin diamati oleh guru atau pendidik, ketika sudah sesuai ataupun belum sesuai, pasti nanti ada kalimat, oke, nah seperti ini loh, nak lah. Katakanlah pada saat melakukan teknik syuting pada bola basket. Nah, usahakan seperti ini, posisi tangannya kayak tadi, sehingga bolanya akan masuk. Nah, inilah yang dinamakan reinforcement atau penguatan. Oke, bagus, sesuaikan. Jadi pola pikirnya seperti itu. Jadi alur pikirnya yang seperti yang tadi. Nah, itu adalah salah satu penguatan terkait
dalam pembelajaran. Atau materi sesuai dengan materi. Kalau misalkan tadi bola basket, nah seperti itu. Ketika melakukan syuting pada basket, posisi tangan, posisi tubuh dan lainnya sesuaikan seperti kayak ini tadi. Nah, itu adalah salah satu reinforcement. Ini bisa dicontohkan di materi yang lainnya. Proses keterampilan dalam pembelajaran jasmani ini ada 4 proses. Yang pertama adalah bagaimana merencanakan keterampilan atau perencanaan materi apa yang akan diberikan. Keterampilan pembelajaran bersifat sosial, contoh seperti itu. Nah, setelah direncanakan, terus bagaimana anak itu dapat merespon berupa unjuk keterampilan atau unjuk pendapat dari siswa sekalian, misalkan di ilmu yang bukan praktik. Kayak saya di di fisiologi, di biomekanik. Jadi pada materi pembelajaran ini bagaimana pemahaman siswa, karena bersifat teori ya, tidak praktek, menceritakan atau mendeskripsikan seperti ini adalah uji kerja keterampilan atau praktik keterampilan. Kemudian ketika uji keterampilan tersebut kita amati apakah sudah sesuai atau masih perlu pembenahan. Nah, proses selanjutnya adalah diskusi atau pengamatan. Di materi saya biomekanik dan anatomi ataupun fisiologi menjelaskan bagaimana sih peredaran darah itu. Nah, misalkan ada yang salah atau mungkin sudah benar, kita evaluasi lagi. Walaupun benar belum, Pak, kok benar kok dievaluasi lagi. Nah, mungkin ketika penyebutan adalah peredaran darah ya, mungkin sudah benar tapi penyebutan organnya salah. Itu bisa kita diskusikan. Diskusikan bisa dengan perorangan atau dengan banyak. Tapi biasanya secara demo, pengamatan secara demo ini adalah pengamatan atau diskusi ini dilakukan secara menyeluruh. Next. Nah, silakan presensi ya. Ini bisa semuanya. Saya sudah mencobanya. Kalau bisa cek ini sudah sesuai, bisa masuk teman-teman. Tidak bisa ya. Maaf, ini sudah bisa masuk, sudah saya coba. Teman-teman bisa mengakses. Nah, terakhir, bukan terakhir. Bentar. Ada aspek pembelajaran keterampilan. Ini ada keterampilan pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh seorang pendidik agar siswanya dapat menguasai keterampilan. Kompetensi pedagogi, bagaimana penyampaian, bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut terkait materi keterampilan yang akan diajarkan. Kompetensi kepribadian, bagaimana dia mampu atau bisa ketika memberikan sebuah materi agar siswanya dapat mengerti. Sosial, bagaimana hubungan antara murid dan bagaimana mengkondisikan hubungan guru dengan murid agar keterampilan itu dapat diketahui atau dapat dikuasai. Kompetensi profesional dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Nah, teman-teman ini bisa mendeskripsikan sendiri maksud yang sudah saya berikan tadi. Jadi intinya untuk pedagogik ini adalah bagaimana untuk melakukan pengajaran materi tersebut. Kepribadian tadi ada pada bagaimana mengupayakan dirinya agar bisa memberikan materi itu dengan sebaik-baiknya. Sosial, hubungan, membangun relasi hubungan antara guru dan siswa, dan profesional ini adalah menjunjung tinggi kompetensi-kompetensi yang ada pada pendidik. Nah, kategori dalam keterampilan.
penguasaan dalam keterampilan ini juga memiliki kategori. Ada memiliki normanya. Ada yang dinamakan basic literacy skill, ada technical skill, ada interpersonal skill, ada problem solving. Basic literacy skill adalah kemampuan yang sederhana dalam penguasaan keterampilan. Misal, pada materi pendidikan jasmani, bagaimana atau ketika melaksanakan materi passing pada sepak bola, basic skill-nya ini terjadi ketika si siswa mampu melakukan tendangan passing dengan benar. Apakah sudah sesuai? Bagaimana penguasaan teknik-teknik menendang? Loh, kok tendangnya kok salah? Jadi artinya di sini belum terampil dalam melakukan sebuah keterampilan atau belum terampil dalam melakukan suatu unjuk keterampilan. Kemudian technical skill, di sini dia mampu atau melakukan unjuk kerja dengan baik. Contoh, seseorang mampu menjalankan mesin generator atau dan lain-lainnya. Jadi mampu mengaplikasikan atau menghidupkan mesin dengan gunanya atau beserta guna. Kemudian interpersonal skill, maksudnya di sini adalah kemampuan yang ada pada dirinya untuk dapat mengembangkan kemampuannya atau untuk dapat menunjukkan kemampuannya dengan benar. Problem solving, bagaimana dia mampu untuk memecahkan sebuah permasalahan yang sedang dihadapi. Misalkan dalam suatu permasalahan di katakanlah sebuah perusahaan listrik terjadi terjadi sebuah kerusakan pada mesinnya. Mesin pembangkit listriknya itu rusak. Bagaimana dia mampu menjabarkan, bagaimana dia mampu menanggapi permasalahan tersebut. Mesinnya rusak, ini harus diapakan? Nah, ini siswa atau orang tersebut mampu mengoperasikan atau mampu menghandle bagaimana caranya supaya mesin itu dapat normal kembali sehingga listriknya dapat teraliri atau dapat aktif lagi. Nah, inilah kategori masing-masing keterampilan. Dari nilai yang kecil atau nomor 1 ini adalah yang paling sederhana dalam suatu penguasaan keterampilan. Yang paling tinggi adalah problem solving. Nah, penilaian pendidikan jasmani yang hubungannya dengan keterampilan. Kita dapat menilai orang tersebut terampil, mampu dalam unjuk tugasnya adalah dengan cara penilaian. Di 2 minggu kemarin sudah saya berikan contoh bagaimana penilaian dalam pendidikan jasmani. Yang perlu saya tekankan lagi, bagaimana seorang itu atau menilai keterampilan itu dapat dilakukan secara baik dan benar. Yakni dengan jalan mengembangkan instrumen yang digunakan. Teman-teman, kalau mau menilai terkait sesuatu harus memiliki penilaian yang sudah ditetapkan sebelum melakukan penilaian unjuk kerja. Jangan ketika melakukan penilaian unjuk kerja, Anda sedang menyusun instrumen tersebut. Karena melihat kondisi, Pak, melihat lapangan, atau melihat kemampuan seseorang. Nah, ini salah. Melihat dulu baru menilai,
melihat dulu baru menilai dan menyusun, ini bisa melanggar salah satu prinsip yang ada di bawah ini. Nanti akan saya sampaikan. Nah, dalam pengembangan instrumen, teman-teman wajib menaati 3O ini. Apa? Otentik, objektif, observatif. Otentik. Benar-benar penilaian atau instrumen ini Anda olah untuk menilai sebuah keterampilan. Anda ingin menilai terkait kemampuan suatu cabang olahraga. Anda harus dapat menilai bagaimana sih sebenarnya penilaian katakanlah pada penguasaan dribble pada bola basket. Anda menyusun di situ seperti bagaimana posisi tubuhnya, bagaimana arah bolanya, itu sudah Anda susun dalam suatu instrumen. Kemudian objektif. Nah, disinilah harus objektif. Nilai yang Anda buat itu harus berdasarkan nilai yang Anda buat harus didasari dengan perancangan instrumen yang sudah Anda berikan sebelum melihat bentuk kerja. Nah, yang tidak boleh di sini ketika teman-teman melihat, oh kemampuannya kok hanya seperti ini, Anda membuat norma, Anda membuat penilaian berdasarkan amatan Anda. Nah, ini tidak boleh karena di sini tidak objektif. Oh, sing lanang KKI biji paling apik C. Atau tak sing wedok atau sing cewek tak kasih kabeh lah. Nah, ini objektif. Atau biasanya melakukan penilaian berdasarkan teman sejawat atau kolega atau saudara dan lain-lain. Dulu kan naik Pak Deku ini aja. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, instrumen harus kuat, harus terbukti terlebih dahulu. Kemudian observatif. Observatif ini adalah penilaian harus berbasis penilaian yang ada pada umumnya. Ya. Pernah ada suatu penilaian itu ditujukan oleh orang asing, karena seperti ya untuk siswa didik orang luar negeri. Kemudian Anda terapkan di Indonesia. Nah, jelas ini nggak mungkin bisa terjadi. Nilainya juga semakin turun semuanya. Atau Anda bandingkan antara orang yang menguasai suatu keterampilan ya dengan keterampilan yang diperagakan atau yang disampaikan oleh orang yang tidak piawai dalam keterampilan tersebut. Nah, di sini terjadi ketidaknetralan atau tidak berdasarkan data yang sudah diberikan. Instrumen yang diberikan adalah bersifat secara umum atau sudah sesuai dengan pengembangan yang sudah diberikan. Bagaimana sih penguasaan yang sekiranya wajib harus dikuasai oleh siswa didik untuk materi ini, materi itu sebenarnya sudah ada atau sudah dikembangkan. Tinggal kita merunut dari instrumen yang sudah diberikan tersebut. Nah, oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tunggu tugasnya maksimal minggu depan dalam materi ini karena besok sudah materi yang terakhir. Saya harap tugas harus atau sudah selesai dikerjakan. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda yang ada di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.